Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun, amin. Dan tentunya jangan lupa ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Salam jumpa di shelter alur cerita film. Kali ini perkenankan saya mencoba menyajikan kembali alur cerita Simpang 4 Kota Yachun tahun 2000 di Korea. Yang mana film ini diangkat dari kisah nyata tentang korban salah tangkap dengan kasus pembunuhan dan divonis 15 tahun masa tahanan dengan remisi 5 tahun, yang artinya sang anak harus menjalani hukuman 10 tahun penjara lamanya. 본 재판부는 15년형을 선고하겠습니다. Padahal sebenarnya sang anak tidaklah bersalah. Dan hal inilah yang membuat sang ibu sangat-sangatlah terpukul. Dan semenjak peristiwa ini, hari ke hari sang ibu hanya bisa menangis dan merenung, yang mana semula mata sang ibu bisa melihat normal hingga kini menjadi tunanetra. Oke teman-teman, sebelum ke alur cerita yang lebih jauh, sepertinya alangkah baiknya kita mempersiapkan ritualnya terlebih dahulu ya teman-teman, seperti cemilan dan minuman misalnya atau apapun itu untuk menemani teman-teman dalam menyimak cerita ini. Dan bagi yang sudah pernah menonton film ini, semoga tidak bosan ya. Dan bagi yang belum pernah menonton kisah film ini, semoga terhibur dan semoga saya bisa menyampaikannya hingga selesai. Oke, kalau sudah menyiapkan ritualnya, kita langsung ke alur ceritanya. Gasken. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh sosok pemuda yang terlihat di awal video tadi, yang tak lain bernama Jo Yungwo, sebut saja Yunwo ya biar enak nyebutnya. Dia hidup bersama sang ibu yang tinggal di pemukiman tepi pantai, yang hidup asri penuh dengan kesederhanaan, yang dimana untuk mencukupi kebutuhan hari-hari Yunwo terlihat bekerja di salah satu kafe, dan sang ibu di sela kesibukan mengurus rumah, beliau menyempatkan diri untuk mencari kerang dan menjualnya ke pasar. Scene beralih di tempat Yunwo bekerja, di mana terlihat Yunwo sedang standby ditemani rekan kerja wanitanya yang bernama Sujung. Diketahui sang bos pemilik kafe hanya mempekerjakan mereka berdua saja, dan diketahui pula ternyata diam-diam Yunwo sedang melukis wajah Sujung, yang artinya Yunwo mulai menaruh hati kepada Sujung. Berpindah kepada ibu Yunwo yang terlihat sedang membersihkan kerang ditemani para ibu-ibu tetangga rumahnya. Waktu demi waktu mereka jalani dengan penuh kesederhanaan. Walaupun begitu mereka terlihat sangatlah bahagia, karena pada hakikatnya kebahagiaan tidaklah serta-merta hanya dinilai dari harta, dan fakta membuktikan harta yang paling berharga adalah keluarga. Scene beralih di kafe tempat Yunwo bekerja. Terlihat kedatangan sekelompok orang-orang penting memasuki kafenya, yang tak lain adalah rekan dari bos pemilik kafe, sebut saja Yung Nim, beserta sengkuni-sengkuninya. Yang perlu kita ketahui, Yung Nim adalah salah satu anggota dari kepolisian yang sayangnya menyalahgunakan jabatan dan selalu bengis dalam bertindak sewenang-wenang karena merasa berkuasa. Dan yang mana diketahui ia juga bekerja sama dengan jaksa untuk melancarkan aksinya, yang dimana demi urusan perut tak sedikit korban-korbannya difitnah, dijebloskan dalam penjara dengan dipaksa buat keterangan dan pengakuan palsu walaupun mereka tidak bersalah. Dan tidak sedikit pula yang nyata-nyatanya bersalah malah dilindungi dan dibebaskan asalkan ada cuan. 내가 살인범이라는데 경찰, 검찰이. Ya kalau kita kutip dari cerita ini sih sepertinya hukum ini dibuat untuk melindungi para mereka dan aset-asetnya. 가진 놈들이 자기 이익 보려고 만든 게 법이요. Ini kan ceritanya di sana ya teman-teman, kalau di sini enggak. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berpindah kepada Sujung yang terlihat sedang digoda oleh Yung Nim beserta sengkuni-sengkuninya, dan parahnya lagi ternyata di sana ada bos pemilik kafe yang duduk bersama mereka, yang sengaja menjajakan Sujung kepada tamunya hingga berlangsung di sebuah ruang kosong. Melihat hal itu, Yunwo pun tidak bisa tinggal diam. Ia mencoba melindungi Sujung semampunya, dan kabur bersama menghindari mereka. Setelah mengantarkan Sujung, Yunwo pun segera bergegas untuk pulang karena sang ibu telah mencarinya. Sambil menenangkan pikiran dalam posisi nyetir, Yunwo mulai menyalakan rokok. Dan sialnya tepat di simpang 4 Kota Yachun, Yunwo hampir menabrak seorang yang ada di tengah jalan hingga dia pun terjatuh.
Sekilas matanya mulai memandang ke arah mobil taksi. Dan di sini Yunwo pun belum menyadari apa yang telah terjadi bahwa ada pembunuhan di dalam mobil taksi tersebut. Dan tak berserang lama tibalah mobil patroli yang tak lain adalah komplotan Yungnim beserta sengkuni-sengkuninya, hingga Yunwo pun ditangkap untuk dijadikan saksi. Yang awalnya hanya menjadi saksi, kini dia dipaksa harus mengakui semua perbuatannya. Karena polisi menemukan sebilah pisau di dalam bagasi motor yang dikendarainya. Hal sebenarnya pisau tersebut adalah pisau yang dipegang Sujun pasca melindungi diri dan dipegang alih oleh Yunwo lalu diamankan di bagasi sebelum mengantarkan Sujung pergi. Dan dari sinilah awal masalah Yunwo dimulai. Dan dimana terlihat kini Yunwo telah berada dalam sebuah ruangan interogasi dan nampaknya ia merasa sangatlah tertekan. Karena harus dipaksa untuk mengakui segala perbuatan yang ia tidak lakukan. Dan terjadilah rekayasa skenario yang dibuat-buat oleh Yungnim, yang mana seolah-olah Yunwo lah yang telah sengaja melakukan pembunuhan tersebut. 택시기사 등 허리 목을 사정없이 쑤셔본 거예요. Setelah skenario selesai dibuat, barulah Yunwo diserahkan ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Mendengar kabar ini, sang ibu pun langsung mendatangi kantor polisi yang dimana di sana sudah ada seorang jaksa Yung Jae yang sedang berhadapan dengan Yunwo dan menetapkan hukuman 15 tahun penjara. Mendengar hal itu, sang ibu pun marah dibuatnya. Namun apalah daya. Sepulang dari kantor polisi, sang ibu pun mulai gupek mencari bantuan dan meminta pertolongan kepada penegak hukum dan berusaha meyakinkan bahwa anaknya tidak bersalah. Namun sayangnya tidak satu pun lembaga hukum yang memperdulikannya. Hingga sang ibu pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hari ke hari sang ibu hanya bisa menangis pilu dan merenung memikirkan nasib anaknya. Hingga yang semula mata sang ibu bisa melihat dunia kini harus menjadi tunanetra. 3 tahun pun telah berlalu di mana terlihat seseorang yang mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui bahwasanya ialah pembunuh supir taksi yang sebenarnya, lantaran selama ini dia merasa takut dan dihantui rasa bersalah yang berkepanjangan. Dan sayangnya setelah ia mengakui segala perbuatannya, alih-alih dihukum sesuai dengan perbuatan yang ada, sang pembunuh malah dibebaskan. Lagi-lagi karena pihak mereka tidak ingin citra mereka jelek karena telah salah tangkap korban dan tetap membiarkan Yunwo sebagai tersangkanya. Dan sementara di rumah, sang ibu sangatlah kebingungan untuk membayar denda kepada korban, yang mana awal dendanya hanya 40.000 won kini telah menjadi 170.000 won. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu dan dimana terlihat kini Yunwo telah bisa menikmati udara bebas atas remisi yang diterimanya. Namun kekecewaan di hati tetaplah membekas dan mungkin tidak akan pernah bisa ia lupakan, apalagi dengan kejadian ini membuat sang ibu menjadi tunanetra. Dan dimana terlihat hari ke hari Yunwo hanya ditemani sebotol minuman untuk menenangkan kekecewaan di hatinya. Dan tak berserang lama terlihat sekelompok preman pasar yang tak lain adalah kaki tangan daripada Yungnim datang menghampiri Yunwo untuk membujuknya agar mau bekerja sama dengan mereka dengan misi melakukan tindakan kriminal. Dan untungnya Yunwo masih dalam posisi waras dan menolak mentah-mentah ajakan dari mereka. Scene berpindah di salah satu LBH di mana di sini terlihat sang pemimpin menugaskan seorang pengacara Lee Jun Young, sebut saja Pak Lee, untuk membuka kembali dan menangani sebuah kasus yang belum terrealisasi selama 10 tahun silam. Yang dimana di kasus ini sang pemimpin merasa ada kejanggalan perihal pembengkakan denda yang belum terpecahkan. Di sini terlihat Pak Lee beserta asisten mulai mendatangi kediaman Yunwo, namun kedatangan mereka justru ditolak mentah-mentah oleh Yunwo karena ia sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya hukum. 현금 소송 때문에 왔는데요. Di sini Pak Lee pun berusaha untuk menenangkan situasi dan meyakinkan Yunwo hingga Yunwo pun bersedia untuk menunjukkan kembali jejak-jejak di mana ia diinterogasi dan bersedia kembali melakukan reka adegan ulang. Disinilah mulai terbongkar kepalsuan dari mereka, yang mana nyatanya Yunwo diinterogasi di sebuah bangunan kosong bekas losmen, bukan di kantor polisi. Dan terlihat pula kejanggalan dalam durasi reka adegan ulang,
yang mana seharusnya memakan waktu yang cukup lama sekitar 4 menit 50 detik, namun yang tercatat hanya 1 menit 40 detik. Mengetahui hal ini, Pak Li pun semakin yakin dengan adanya pemalsuan data. Tak menunda waktu lama, Pak Li pun segera membahas kasus ini dan lekas mengundang kembali pengacara yang dahulu telah menangani kasus Yunwo tersebut. Namun kasus ini segera ditepis dengan alasan karena kasus ini telah lama ditutup. Tak berhenti sampai di sini, Pak Le pun kembali berusaha mencari saksi-saksi dengan melakukan sayembara atau promosi di pinggir-pinggir jalan dengan harapan adanya salah satu orang yang benar-benar melihat kejadian tersebut dan bersedia untuk menjadi saksi. Dan pada akhirnya upaya Pak Le pun tak sia-sia karena ada seorang yang bersedia menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Namun sayangnya hal ini kembali terhendus oleh Yung Nim yang tak ingin kasus ini terbongkar. Hingga sang saksi pun harus diciduk paksa dengan berbagai macam alibi dari kasus judol sampai prostitusi online dan sebagainya. 방에서 도우미도 불렀지. 2차도 갖고 와요. 계산. 체포해 얼른. Dan di sini terlihat Yunwo yang kembali melihat sosok Yung Nim, serontak teringat kembali siksaan terhadap dirinya. Dan dengan kecewaan yang mendalam selama ini ia pendam, Yunwo pun mulai mengintainya, yang artinya nyawa Yung Nim sedang terancam. Scene kembali kepada Pak Li yang kembali mendatangi kediaman Yunwo. Namun kali ini Yunwo tidak sedang berada di rumah. Dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Pak Li untuk mencari informasi tambahan. Dan akhirnya menemukan alamat daripada Sujung dan ia pun segera bergegas menemuinya. Namun sayangnya di tempat lain terlihat Yunwo yang telah memantau gerak-gerik daripada Yung Nim. Dengan perlahan ia pun mulai menyusup dan mulai membantai satu persatu daripada anak buah Yung Nim. Namun tiba-tiba terlihat di mana posisi Yunwo sedang tidak baik-baik saja dan terdesak, ia pun segera mengeluarkan sebilah sajam, yang mana Yung Nim melihatnya pun langsung kesianan karena Yung Nim belum siap untuk meninggoy. Di saat Yunwo akan menghujam Yung Nim, namun tiba-tiba untungnya Pak Li tiba di waktu yang tepat karena telat sedikit saja sudah pasti Yunwo menjadi pembunuh sungguhan. Dan terlihat perdebatan yang cukup ulet antara Pak Li dan Yunwo, namun seketika Yunwo luluh apabila sudah disebut nama orang tuanya. Akhirnya Yunwo pun membiarkan Yung Nim diproses secara hukum, berikut menyeret sengkuni-sengkuninya. Dan dengan bantuan Pak Li dan rekan-rekan pengacara yang lain berikut saksi hidup Sujung, mereka pun memenangkan persidangan ulang tersebut dan mencabut semua denda-denda berikut membersihkan kembali nama mereka. 이 재판의 결과가 새로운 인생을 주는. Dan di akhir cerita, kini Yung Nim telah memiliki kehidupan baru beserta anak dan istrinya. Dan Pak Li pun dinobatkan sebagai pengacara spesialis sidang ulang. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, ada poin-poin penting yang bisa kita petik dari film ini. Selain mengajarkan hidup dalam kesederhanaan, juga mengenai masa muda yang harus berhati-hati dalam membawa diri. Karena kita tidak pernah tahu hari apes akan terjadi. Oke teman-teman, saya dari Shelter Alur Cerita Film undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.